Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar minggu ini saya akan share mengenai 10 prinsip menjadi seorang pemimpin yang kreatif dan efektif. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Sri Juminawati. Jadi membangun keahlian kepemimpinan itu sangat penting ya rekan-rekan bagi keberhasilan tim dan perusahaan, terutama di era digital yang kian hari kian bergerak cepat. Generasi milenial saat ini membutuhkan pemimpin kreatif, prinsip dan efektif untuk mencapai tujuan. Memimpin generasi milenial pada saat ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga seorang pemimpin haruslah memperbarui mengenai gaya akan tips kepemimpinan untuk saat ini. Sebagai pemimpin perusahaan yang kreatif, prinsip, dan efektif, tentunya akan menerapkan pola kepemimpinan yang memiliki 10 prinsip baru dalam kepemimpinan era sekarang. Lalu apa saja sih 10 prinsip tersebut? Oke, langsung saja kita bahas. Oke, 10 prinsip menjadi pemimpin yang kreatif dan efektif. Yaitu yang pertama, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Elemen terpenting dari kepemimpinan yang efektif dengan menciptakan jalur komunikasi terbuka dengan anggota tim. Kejujuran dan transparansi harus menjadi contoh yang baik. Perusahaan dan karyawan adalah refleksi dari diri pemimpin yang menjadikan perilaku jujur dan etis sebagai nilai kunci orang lain, karyawan, atau tim akan mengikutinya. Lalu yang kedua, koneksi dengan anggota lain untuk membangun trust saling percaya, dan pengertian antara pemimpin dan tim harus saling terkoneksi untuk membangun budaya akuntabilitas dan kinerja dalam mencapai kesuksesan dan tujuan bisnis. Tim yang bahagia dan target pemimpin yang terpenuhi. Jadi harus fokus mengenal kepribadian, minat, kekuatan, kelemahan, hobi, dan preferensi. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan yang mendorong pertumbuhan pribadi, tim, dan profesionalisme kerja. Pemimpin bertindak sebagai penyemangat tim karena penting untuk menjadi pemimpin yang baik dan efektif. Memotivasi dan menginspirasi karyawan butuh strategi kepemimpinan dalam memberdayakan orang lain, melakukan yang terbaik dalam menghadapi tantangan dan merasakan kepuasan dalam mengatasi. Misal, menghadapi klien atau pelanggan atau nasabah yang tangguh, penjualan yang sulit, dan tantangan lainnya. Maka, sebagai pemimpin tidak takut untuk mendelegasi tugas dan mendorong kebebasan dan kreativitas dari masing-masing individu karyawan atau tim. Lalu yang keempat adalah membangun sikap positif. Sebagai pemimpin, tentunya berharap dalam menjalankan operasional sehari-hari menjadi lancar. Namun, kenyataan dalam perjalanan terjadi miskomunikasi kecil atau kesalahan besar. Sebagai pemimpin, pastikan berupaya mengatasi hambatan atau kendala, dan fokus kepada 3 hal positif dalam mengatasi masalah dengan cara mengidentifikasi masalah dengan melihat sisi positif dan yakin mereka akan bereaksi positif. Antusiasme dan kepercayaan diri atas reaksi tersebut, karyawan atau tim tidak merasa tertekan dengan masalah tersebut, jadi lebih mampu berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah yang fokus pada solusi. Lalu yang kelima, merupakan tips kepemimpinan dalam hal mendorong kerja tim agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan, yaitu mengajarkan dan mengarahkan karyawan atau tim, dan tidak sekedar memberi perintah. Lalu yang keenam, menetapkan tujuan dan harapan yang jelas, yaitu visi, misi, dan goal. Ketujuh, memberikan feedback langsung tentang kinerja untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi karyawan atau tim. Yang kedelapan, seorang pemimpin tidak ragu meminta masukan dan tanggapan tentang kepemimpinan yang dipimpin karena sangat membantu dalam menemukan area-area atau skill pemimpin yang harus ditingkatkan. Sedangkan yang kesembilan, yaitu pemimpin harus terbuka atas ide-ide baru. Lalu yang keempat adalah membangun sikap positif. Sebagai pemimpin, tentunya berharap dalam menjalankan operasional sehari-hari menjadi lancar. Namun, kenyataan dalam perjalanan terjadi miskomunikasi kecil atau kesalahan besar. Sebagai pemimpin, pastikan berupaya mengatasi hambatan atau kendala, dan fokus ke Kesepuluh, memahami potensi diri sendiri bahwa gaya kepemimpinan yang baik sangat berperan dalam cara diri sendiri berinteraksi dengan karyawan atau tim, dan mengharuskan adanya evaluasi, karena menjadi pemimpin yang baik membutuhkan waktu.
Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah video pembelajar kita minggu ini mengenai 10 prinsip menjadi seorang pemimpin yang kreatif dan efektif. Semoga bermanfaat, salam hangat, dan terima kasih.